Ini semua orang juga punya pekerjaan teman-teman ya, seperti yang saya bilang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai beberapa prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, pada video kali ini kita sudah sampai di part yang ke-147. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 146, silahkan klik link di kolom deskripsi atau di playlist aku teman-teman ya. Di sini kita akan kembali membahas mengenai prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2024. Ini berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, dari P3K guru, P3K nakes dan juga P3K teknis teman-teman ya. Di sini saya mulai dari materi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023 teman-teman ya. Di sini materi manajerial ini tidak berubah dari tahun awal 2021 sampai tahun 2023 teman-teman ya, karena tahun 2024 ini belum jelas juknisnya yang dipakai itu yang mana teman-teman ya. Semoga masih sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini ada 8 teman-teman. Yang pertama adalah integritas, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, sederhana, berani dan adil teman-teman. Nah, ini saya singkat dengan Jupe Mandi Gerhana Berat teman-teman ya. Silahkan buat teman-teman yang mungkin punya singkatan yang lebih keren, tulis aja langsung di kolom komentar. Kemudian yang kedua terkait dengan kerjasama, bagaimana teman-teman mampu bekerja sama antar rekan kerja, kemudian komunikasi, juga mampu berkomunikasi teman-teman ya, nggak mementingkan diri sendiri, kemudian orientasi pada hasil, apapun rintangan yang ada di soal, teman-teman harus fokus untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya, yang sedang dikerjakan. Kemudian yang kelima adalah pelayanan publik teman-teman ya. Ingat, ASN itu adalah pelayan publik. Bagaimana teman-teman mengedepankan publik dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Jadi harus publik dulu baru diri sendiri ya teman-teman. Kemudian yang keenam adalah pengembangan diri dan orang lain teman-teman ya. Jadi kalau ada tugas baru silahkan teman-teman ambil. Yang ketujuh adalah mengelola perubahan. Jadi bagaimana teman-teman mampu kalau ada perubahan yang terjadi atau aturan-aturan, silahkan beradaptasi teman-teman. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Jadi bagaimana teman-teman mengambil yang paling penting terlebih dahulu yang untuk dikerjakan dibandingkan dengan yang lain. Kalau ada di soal misalkan beberapa yang diberikan pilihannya gitu teman-teman ya, alternatifnya. Oke, itu dia teman-teman untuk materi kompetensi manajerial. Kemudian yang kedua yang wajib untuk semua formasi P3K adalah materi sosial kultural teman-teman ya. Yang pertama adalah kepekaan terhadap keberagaman. Jadi bagaimana teman-teman ini mampu menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Mau itu terkait dengan suku, kemudian budaya, kemudian bahasa, adat istiadat dan lain sebagainya teman-teman ya. Pokoknya semuanya lah, kan Indonesia ini sangat beragam. Jadi bagaimana teman-teman mampu menghargai keberagaman tersebut. Kemudian yang kedua adalah kemampuan berhubungan sosial. Jadi bagaimana teman-teman mampu berbaur dengan tetangga sekitar, dengan orang lain gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Jadi bagaimana teman-teman mampu untuk mengedepankan persatuan dibandingkan kepentingan pribadi. Jadi misalkan gini, kalau teman-teman diundang untuk menghadiri acara apa gitu teman-teman ya. Nah kemudian pendapat teman-teman kurang diterima oleh publik. Jadi teman-teman mampu mengedepankan persatuan dibandingkan dengan pendapat teman-teman yang mungkin sedikit yang mengakuinya gitu teman-teman ya. Itu salah satu contoh. Kemudian yang keempat adalah empati. Jadi bagaimana teman-teman mampu bersikap itu menempatkan diri sebagai orang lain gitu. Ya. Kemudian yang terakhir adalah materi wawancara teman-teman. Materi wawancara ini juga wajib untuk semua teman-teman yang ikut P3K tahun 2024. Dan ini sistemnya CAT teman-teman ya. Ada di sesi kedua tapi langsung
Langsung begitu teman-teman selesai teknis manajerial dan sosial kultural di sesi 1, teman-teman akan langsung dimunculkan sesi 2, yaitu CAT materi wawancara. Teman-teman adalah 10 soalnya di sini teman-teman ya, ada 10 soal. Nah, ini materi wawancara ini menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai apa integritas dan moralitas. Dirincikan lagi menjadi 5 aspek teman-teman ya. Yang pertama terkait dengan kejujuran teman-teman, kemudian komitmen, keadilan, etika, dan juga kepatuhan teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ya ke contoh soal yang pertama teman-teman ya. Anda diminta untuk mengikuti seleksi karyawan berprestasi dengan mengirimkan beberapa sertifikat pelatihan, kursus, dan perlombaan yang pernah Anda ikuti. Di sisi lain, Anda sedang mengerjakan sebuah proyek perusahaan. Tindakan Anda bagaimana teman-teman? A. Tetap menyelesaikan proyek dengan maksimal dan mengirimkan sertifikat. B. Saya hanya fokus pada proyek saja. C. Saya khawatir pengiriman sertifikat akan mengganggu proyek saya. Atau yang D. Saya berharap menjadi pemenang meski saya sedang sibuk. Silahkan coba teman-teman pause video ini dan coba dijawab teman-teman ya. Hai teman-teman, di sini aku merekomendasikan buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024 untuk belajar menggunakan e-book dari aku ini teman-teman ya. E-book Siap Hadapi P3K tahun 2024. Di sini sudah ada banyak sekali teman-teman ya soal-soal, kemudian ada kunci jawaban dan ada juga pembahasannya yang bisa teman-teman gunakan untuk latihan persiapan PPPK tahun 2024 teman-teman. Di sini ada beberapa kompetensi, yaitu kompetensi manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara, berlaku untuk semua formasi teman-teman ya, mau itu P3K teknis, P3K nakes, dan P3K guru teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada banyak sekali bocoran-bocoran soal teman-teman ya, dari bocoran soal PPPK tahun 2022 dan juga bocoran soal PPPK tahun 2023 teman-teman. Jadi itu sudah sangat berguna untuk teman-teman persiapan P3K tahun 2024. Tunggu apa lagi teman-teman? Buat teman-teman yang mau ikut seleksi P3K tahun 2024, langsung saja kepoin e-book aku dengan klik lilihernawati.ppk.id teman-teman ya, dan teman-teman bisa langsung pesan di sana. Oke teman-teman, terima kasih, semoga membantu. Oke teman-teman, jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman. Kita lihat dulu di sini ya. Ini Anda sedang mengikuti apa seleksi karyawan berprestasi dengan mengirimkan beberapa sertifikat pelatihan. Ini mengirimkan ya, mengirimkan sertifikat. Nah, kemudian di sisi lain Anda juga sedang mengerjakan sebuah proyek perusahaan. Gitu teman-teman ya. Di sini teman-teman memilih untuk ikut atau tidak gitu ya. Ini kan hanya mengirimkan sertifikat. Bisa online, bisa offline mungkin teman-teman ya. Dalam aturannya kita tidak disebutkan, tapi kan hanya mengirimkan sertifikat. Apakah itu akan mengganggu pekerjaan teman-teman? Di sini kan semua karyawan punya pekerjaan teman-teman ya. Dari karyawan yang paling pangkatnya paling bawah sampai pangkatnya paling tinggi kan pasti punya pekerjaan. Gitu ya. Jadi untuk mengikuti perlombaan ini tidak harus teman-teman free, nggak ada kerjaan sama sekali ya. Jadi mau teman-teman punya proyek sekalipun, teman-teman bisa untuk mengikuti perlombaan ini karena hanya mengirimkan sertifikat gitu ya. Ya udah sekalian jalan ngirimin sertifikat gitu. Bukan dua pekerjaan dilakukan sekaligus. Misalkan Anda punya proyek A, kemudian Anda ditawarkan proyek B. Nah, itu yang tidak bisa dikerjakan bersamaan. Tapi kalau hanya mengirimkan sertifikat itu semua orang bisa, karena semua karyawan kan punya pekerjaan, jadi masih bisa untuk mengirimkan itu juga gitu ya teman-teman ya. Jadi Anda juga harusnya bisa mengirimkan sertifikat juga teman-teman. Kita lihat ya. Yang A, tetap menyelesaikan proyek dengan maksimal dan mengirimkan sertifikat. Ya betul, jadi teman-teman tetap menyelesaikan proyek dengan maksimal dan Anda juga bisa mengirimkan sertifikat. Kita keep dulu yang A. Kemudian saya hanya fokus pada proyek saja. Ini semua orang juga punya pekerjaan teman-teman ya, seperti yang saya bilang tadi. Semua orang punya pekerjaan. Semua karyawan punya pekerjaan. Jadi kalau Anda hanya fokus pada pekerjaan Anda saja, Anda tidak bisa berkembang. Anda tidak bisa mendapatkan penghargaan karyawan berprestasi gitu teman-teman ya. Jadi semua orang bekerja, tapi untuk mengikuti seleksi ini tentunya teman-teman harus meluangkan waktu teman-teman. Jadi yang B ini kurang tepat, lebih tepat yang A. Kemudian yang C, saya khawatir pengiriman sertifikat akan mengganggu proyek saya. Khawatir saja tidak cukup teman-teman, Anda harus mengambil tindakan gitu ya. Dalam hal ini sesuai dengan penjelasan saya yang tadi, lebih tepat yang A teman-teman ya.
Jadi yang C kita eliminasi. Kemudian yang D saya berharap menjadi pemenang. Nah, di sini teman-teman lihat ya, berharap ini hanya harapan. Harapan saja, bukan tindakan. Kalau dia bukan tindakan langsung eliminasi teman-teman ya. Harapan menjadi pemenang. Ini semua orang berharap, tapi kalau hanya harapan berhenti di sana, tidak ada tindakan, maka teman-teman tidak bisa mewujudkan harapan teman-teman menjadi kenyataan. So, teman-teman, mana yang lebih tepat? Tentu yang A, teman-teman, yang memiliki poin 4. Oke, teman-teman ya. Kita lanjut lagi teman-teman ke soal yang nomor 2. Anda sering berkunjung ke sebuah kafe. Kafe tersebut nyaman dan cukup populer, akan tetapi pengunjung di sana datang dari berbagai kalangan yang berbeda latar belakang. Banyak orang yang menggunakan bahasa yang tidak Anda pahami. Di kafe lain Anda melihat jarang pengunjung dan tampak sepi. A. Saya mencoba berkunjung ke kafe lain saja. B. Saya tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut. C. Saya tetap ke kafe biasa dan fokus pada kegiatan saya. Atau yang D. Saya tidak mengerti bahasa mereka sehingga membuat saya terganggu. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya, ini materi apa sih? Teman-teman, kalau ada yang menyinggung terkait dengan perbedaan latar belakang, teman-teman, itu berarti adalah soal sosial kultural teman-teman ya. Sosial kultural. Yang tadi itu manajerial ya, yang nomor 1 itu manajerial terkait dengan pengembangan diri dan orang lain. Kemudian kalau yang nomor 2 ini adalah sosial kultural terkait dengan bagaimana teman-teman menghargai keberagaman teman-teman ya, keberagaman. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, kita bahas bareng yuk. Anda sering berkunjung, kemudian Anda merasa sudah nyaman. Kafe tersebut nyaman dan cukup populer, tapi apa? Pengunjung di sana datang dari berbagai kalangan yang berbeda latar belakang. Nah, di sini kalau teman-teman mempermasalahkan kafe tersebut karena pengunjungnya berbeda latar belakang, maka teman-teman tidak menghargai keberagaman. Jadi teman-teman harus tetap di sana. Karena apa? Karena harusnya teman-teman tidak terganggu dengan perbedaan latar belakang tersebut. Gitu teman-teman ya, supaya apa? Supaya nilai sosial kulturalnya tinggi teman-teman ya. Kita lihat. Saya mencoba berkunjung ke kafe lain saja. Berarti Anda tidak menghargai keberagaman. Jadi kita langsung eliminasi. Saya tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut. Kita keep dulu ya, tidak masalah katanya perbedaan tersebut. Berarti secara tersirat dia akan tetap di kafe biasa. Kemudian yang C, saya tetap ke kafe biasa dan fokus pada kegiatan saya. Mana yang lebih tepat teman-teman, B atau C? Tentu lebih tepat itu adalah yang C teman-teman. Kenapa yang C ini lebih tepat dibanding yang B? Karena yang B ini hanya bilang saya tidak masalah dengan perbedaan tersebut. Tidak menunjukkan secara langsung apakah dia tetap di kafe awal ataukah mau pindah kafe gitu teman-teman ya. Di sini lebih tepat adalah yang C teman-teman ya. Saya tetap ke kafe biasa, sudah jelas tindakannya. Tetap ke kafe biasa dan fokus pada kegiatan saya gitu teman-teman ya. Jadi yang B kita eliminasi. Kemudian yang D, saya tidak mengerti bahasa mereka sehingga membuat saya terganggu. Ini sudah jelas-jelas teman-teman ya, dia bilang terganggu. Jadi dia tidak menghargai keberagaman. So yang D juga kita eliminasi. Yang paling tepat di sini yang C yang memiliki poin 4 teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau tahu poin 3, 2, 1 di mana dan bagaimana menyeleksinya, langsung aja ikut bimbel aku teman-teman ya. Kita sudah buka di bulan Februari ini. Hai teman-teman, buat kalian yang udah nunggu-nunggu bimbingan belajar online dari aku teman-teman ya, atau bimbel online, di sini kita akan membahas mengenai materi wajib untuk semua formasi P3K tahun 2024, yaitu materi manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara teman-teman ya. Ada 4 kali pertemuan teman-teman, masing-masing pertemuan kita akan membahas 20 soal beserta trik cepat menjawab soal dan juga tentunya harus tepat teman-teman ya. Jadi tunggu apa lagi, harganya sangat terjangkau, langsung aja pesan dengan klik website kami lilihernawati.ppk.id atau bisa langsung hubungi kami di WhatsApp yang ada di sana. Oke teman-teman, kami tunggu ya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3. Anda senang makan di warung A. Warung tersebut menyediakan berbagai varian makanan. Akan tetapi saat di perjalanan menuju warung A, Anda mendapatkan kabar bahwa ada salah seorang pelanggan warung A yang menemukan serangga di makanannya sehingga banyak pelanggan yang kabur ke warung B. A, saya tetap memilih warung A. B, saya ikut pindah ke warung B. C, saya akan membuktikan kabar tersebut. Atau yang D, saya akan mengabarkan pelanggan warung A lainnya. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di
Di sini adalah salah satu contoh dari soal wawancara teman-teman ya. Wawancara aspek komitmen teman-teman ya. Komitmen teman-teman. Nah, kita lihat di sini Anda kan sudah sering di warung A, kemudian Anda mendapatkan kabar, ini baru kabar, belum tentu benar atau tidaknya teman-teman ya, kabar bahwa ada pelanggan yang menemukan serangga di makanannya di warung A ini teman-teman. Nah, kemudian mereka pindah ke warung B. Apa tindakan teman-teman? Saya tetap memilih warung A. Nah, berarti Anda berkomitmen teman-teman ya, karena itu baru kabar saja. Kemudian yang B, saya ikut pindah ke warung B. Berarti Anda tidak berkomitmen, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belum tentu warung B ini tidak ada serangganya, gitu teman-teman. Jadi yang B tidak tepat. Kemudian yang C, saya akan membuktikan kabar tersebut. Mana lebih tepat, A atau C? Tentu tetap yang A teman-teman ya, karena jelas tindakannya tetap di warung A. Kalau yang C ini kan akan membuktikan kabar tersebut dengan apa, gitu ya, tidak jelas. Jadi yang C kita eliminasi. Kemudian yang D, saya akan mengabarkan pelanggan warung A lainnya. Padahal itu baru kabar. Kenapa Anda harus menyebarkan kabar yang belum tentu pasti, belum tentu benar? Jadi yang D juga kita eliminasi. So yang paling tepat di sini adalah yang A teman-teman ya, yang memiliki poin 4. Oke, clear teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 4. Anda seorang pemain game yang mahir. Anda sering bermain melalui game online dan mengalahkan banyak orang. Seseorang meminta Anda untuk mengikuti lomba game secara online agar bisa membawa hadiah. Akan tetapi waktunya bersamaan dengan presentasi proyek besar yang sedang Anda tangani di perusahaan. A, saya ikut lomba jika bisa memilih waktu. B, saya tetap melakukan presentasi. C, saya mengikuti lomba dan presentasi bagaimanapun caranya. Atau yang D, saya minta diwakilkan untuk presentasi sebab lomba tidak dapat diwakilkan. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Oke teman-teman, ini terkait dengan Anda mau ikut lomba game secara online atau Anda fokus pada mau presentasi proyek besar. Karena teman-teman ini kan waktunya bersamaan teman-teman ya. Jadi Anda harus memilih satu di antaranya. Mau ikut game online atau presentasi proyek teman-teman ya. Nah teman-teman, ini berbeda kasus dengan soal nomor 1 ya. Karena soal nomor 1 kan hanya membawa sertifikat. Kalau yang ini beda, Anda harus stay untuk mengikuti game online atau Anda stay presentasi proyek. Jadi Anda harus memilih salah satu. Gak bisa keduanya teman-teman ya, karena teman-teman akan terbagi fokusnya gitu ya. Jadi beda soal, beda pemahamannya dan beda cara mengerjakannya teman-teman ya. Saya ikut lomba jika bisa memilih waktu. Nah ini jika bisa memilih waktu berarti masih ada syarat di sini teman-teman ya, jika. Bagaimana kalau tidak gitu teman-teman. Jadi ini tidak tepat ya, karena ada dua hal yang bisa bernilai negatif teman-teman kalau dibalik. Kemudian yang B, saya tetap melakukan presentasi. Ini lebih tepat dibandingkan dengan yang A. Kenapa? Karena teman-teman memilih pekerjaan. Ingat teman-teman ya, bahwa ini adalah seleksi karyawan. Jadi teman-teman harus fokus memilih, mendahulukan pekerjaan teman-teman dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Ini kan game online ini kan pribadi nih, kepentingan pribadi, sedangkan presentasi ini kan kepentingan perusahaan. Jadi Anda harus pilih terkait dengan presentasi teman-teman ya, terkait dengan kepentingan perusahaan. Kemudian yang C, saya mengikuti lomba dan presentasi bagaimanapun caranya. Nah ini yang saya bilang tidak bisa terbagi teman-teman ya, karena waktunya bersamaan. Jadi yang C ini tidak bisa kita pilih teman-teman ya, karena fokus kita akan terpecah, tidak bisa 100% presentasinya nanti. Jadi yang C tidak bisa dipilih. Kemudian yang D, saya minta diwakilkan untuk presentasi. Apalagi yang ini teman-teman ya, apalagi yang ini teman-teman, sampai sini aja bacanya teman-teman langsung tahu kalau ini bukan jawaban yang tepat, karena dia mendahulukan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan perusahaan. Harusnya perusahaan dulu ya, ini maunya diwakilkan presentasi padahal itu kepentingan perusahaan. Jadi ini tidak tepat gitu teman-teman ya. So yang paling tepat di sini jawabannya adalah yang B teman-teman, yang memiliki poin 4. Ingat teman-teman ya, buat teman-teman yang mau berlatih trik-trik yang kayak gini, silahkan langsung saja ikut bimbel aku teman-teman ya. Insya Allah kita sudah buka di bulan Februari ini. Oke teman-teman, kita langsung ke soal yang nomor 5.
Hai teman-teman, buat kalian yang mau ikut tes moderasi beragama untuk seleksi P3K tahun 2024 ataupun seleksi yang lainnya, di sini aku mau rekomendasikan kalian untuk belajar menggunakan ebook dari aku ini teman-teman ya. Di sini sudah lengkap teman-teman ya, ada materi, soal, kunci jawaban dan juga pembahasannya berdasarkan bocoran soal dari P3K tahun 2022 dan 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, langsung order ya. Bisa langsung ke website kami Lilihernawati ppk.id atau bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di website tersebut. Oke teman-teman, terima kasih. Anda sudah bekerja di sebuah perusahaan selama 5 tahun. Anda merasa bekerja terlalu keras sebab perusahaan tersebut seringkali meminta Anda lembur. Akibatnya waktu untuk keluarga menjadi sedikit setiap harinya. Seseorang datang menawarkan Anda pekerjaan yang lebih mudah sebab bisa dikerjakan dimanapun secara online. Nih ya, ini datang. A, saya mengambil tawaran tersebut sebab memberikan saya waktu luang dengan keluarga. B, saya tetap pada perusahaan tempat saya bekerja. C, saya akan meminta untuk tidak ada lembur lagi apapun alasannya. Atau yang D, saya akan mengundurkan diri jika akhir pekan harus bekerja juga. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat Anda sudah bekerja 5 tahun. Pasti kegiatan-kegiatan berulang-ulang teman-teman ya. Apalagi teman-teman diminta lembur. Tentu teman-teman ada rasa bosan dan lain sebagainya ya dalam kehidupan nyata teman-teman ya. Tapi kita lagi tes nih teman-teman. Diingat teman-teman lagi tes. Usahakan teman-teman itu seperfect mungkin menjadi karyawan ya dalam tes tersebut. Nah, di sini Anda ditawarkan pekerjaan lain yang lebih mudah. Gimana teman-teman? Ini terkait dengan komitmen teman-teman, integritas juga bisa teman-teman ya. Jadi kalau ada yang menawarkan teman-teman suatu pekerjaan dan teman-teman disuruh keluar dari pekerjaan awal, teman-teman jangan pilih. Kenapa? Karena ini terkait dengan bagaimana teman-teman nanti kalau sudah dipilih jadi ASN, teman-teman mau nggak mengundurkan diri atau tetap stay jadi ASN, mau apapun rintangannya gitu teman-teman. Jadi sudah tahu ya jawabannya apa. Saya mengambil tawaran tersebut berarti Anda tidak berkomitmen, kurang integritasnya nih, kita eliminasi. Saya tetap pada perusahaan tempat saya bekerja, ini bagus, langsung kita pilih teman-teman. Yang C, saya akan meminta untuk tidak ada lembur lagi apapun alasannya. Gak bisa teman-teman ya, kalau Anda sudah bekerja pada suatu perusahaan, suatu tempat, apalagi mau jadi ASN, teman-teman harus ikuti alur aturan dari atasan gitu ya. Kalau disuruh lembur ya lembur, nggak bisa ini Anda menentukan sendiri, nggak bisa, kecuali itu adalah perusahaan Anda sendiri gitu ya. Jadi yang C tidak tepat. Kemudian yang D, saya akan mengundurkan diri jika akhir pekan harus bekerja juga. Ini kan ada kata jika nih. Nah kalau ada kata jika berarti ada dua kemungkinan gitu ya. Jika akhir pekan harus bekerja juga. Nah kemudian kalau dia tidak bekerja juga bagaimana? Apakah tetap stay di perusahaan gitu ya. Nanti trik ini akan saya bahas teman-teman di bimbel kita teman-teman ya, insya Allah. Oke teman-teman ya, untuk part 147 ini kita bahas soal sampai 5 saja teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran, silahkan boleh order ebook aku. Siap hadapi P3K tahun 2024 juga sudah siap di order. Kemudian ebook moderasi beragama 2024 juga siap di order. Dan bimbel juga teman-teman sudah bisa ikut mendaftar. Oke teman-teman ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.